Pada video kali ini saya akan menjelaskan fungsi dari perangkat jaringan dan soal perhitungan subnetting, satu cara konvensional dan satu lagi cara cepat. Dalam sebuah jaringan komputer, ada beberapa perangkat utama yang memiliki fungsi yang berbeda, yaitu hub, switch, router, dan access point. Masing-masing perangkat memiliki cara kerja dan peran tersendiri dalam mengatur komunikasi jaringan. Yang pertama, hub. Hub adalah perangkat jaringan yang paling sederhana yang digunakan untuk menghubungkan beberapa komputer dalam satu jaringan lokal atau LAN. Cara kerja hub: data yang masuk dari satu perangkat akan langsung dikirim ke semua port. Semua perangkat akan menerima data tersebut walaupun bukan tujuan sebenarnya. Kekurangan hub ada 5. Yang pertama, tidak efisien. Semua perangkat menerima data. Yang kedua, collision tinggi. Sering terjadi tabrakan data. Yang ketiga, keamanan rendah. Semua perangkat bisa melihat data. Yang keempat, bandwidth terbagi. Semakin banyak perangkat, semakin lambat. Yang kelima, tidak pintar. Tidak bisa memilih tujuan data. Yang kedua, switch adalah perangkat jaringan yang digunakan untuk menghubungkan banyak perangkat dalam satu jaringan LAN, tapi dengan cara kerja yang lebih cerdas dibanding hub. Cara kerja switch lebih baik daripada hub, menggunakan MAC address sebagai alamatnya, mengirim data hanya ke perangkat tujuannya saja. Hasilnya lebih cepat dan lebih aman. Switch terbagi menjadi 2. Yang pertama, switch unmanaged. Yang kedua, switch managed. Yang pertama, switch unmanaged. Langsung bisa digunakan plug and play. Cocok untuk jaringan kecil seperti rumah atau sekolah. Yang kedua, switch managed. Bisa dikonfigurasi, cocok untuk jaringan besar seperti kantor atau perusahaan. Yang ketiga, router. Router adalah perangkat jaringan yang berfungsi untuk menghubungkan jaringan yang berbeda. Cara kerja router: yang pertama, menggunakan IP address. Yang kedua, membaca alamat tujuan. Yang ketiga, menentukan jalur terbaik atau routing. Ciri khas router: setiap port memiliki IP address tersendiri. Setiap port biasanya berada di subnet yang berbeda. Yang keempat adalah access point. Perangkat yang digunakan untuk menyebarkan jaringan secara nirkabel atau Wi-Fi. Cara kerjanya: access point terhubung ke router atau switch menggunakan kabel, kemudian mencarikan sinyal Wi-Fi. Perangkat seperti HP dan laptop bisa terhubung tanpa kabel. Di sini saya akan menjelaskan perhitungan subnetting dari soal Depa Fadilah. Yang pertama, kita buat bilangan biner namanya oktet. Setiap oktet terdiri ada 8 bit. 8 bit, 8 bit, 8 bit. Kalau di sini ada 26, berarti angka satunya ada 26. Pertama-tama kita lihat dulu jumlah subnetnya. Rumusnya 2 pangkat n sama dengan 2. 2-nya ini diambil dari angka terakhir yang ada di titik ini 2. Jadi 2 kali 2 sama dengan 4 subnet. Nomor 2-nya jumlah host per subnet. Rumusnya 2 pangkat H kurang 2 sama dengan 2 pangkat 6 kurang 2. Jadi 64 kurang 2 sama dengan 62. Blok subnet 256 kurang 192 itu dari 128 tambah 64. Hasilnya 64. Karena di sini jumlah 26-nya itu adalah 64, jadi 64 tambah 6 128 tambah 64 lagi 192 dan terakhir 256. Karena di sini itunya 256. Nah, karena udah dapat semua, kita masukkan nilai awalnya itu 192 108.10.0. Kita buat tabel di sini perhitungannya. Nah, jadi karena kita ininya 80, jadi
kita dapat subnetnya itu di kedua. Berarti dia itu berada di subnet kedua. Nah, cara cepatnya kita buat di sini total IP keseluruhan itu 64. Karena 26 itu isinya IP-nya cuma 64 komputer ya. Itulah. Jadi IP networknya yang pertama itu dimulai dari 64 yang ada di sini nih. 64 64. Nah, tuh IP broadcast-nya itu yang paling akhir biasanya. Jadi di sini kita buat 126. Dan IP awalnya 65, IP akhirnya 126.